Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo, salam jumpa sahabat, kembali hadir mewarnai ruang dengar Anda Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Selasa 20 Oktober bersama saya Yuli Anissa. Diawali dengan Belambangan Banyuwangi, ada Rano Prasetya. 70.000 pelaku usaha mikro mendapat bantuan 2,4 juta dari pemerintah pusat. Sebanyak 70.000 usaha mikro di Banyuwangi mendapatkan bantuan Presiden Produksi Usaha Mikro (BPUM). Bantuan dari Presiden Joko Widodo ini diserahkan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Aswaranas. Pada tahap pertama sudah ada 5.812 pelaku mikro Banyuwangi yang telah menerima banpres tersebut dari 70.177 usaha mikro yang telah diverifikasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kemenkop UKM. Para usaha mikro yang telah diverifikasi dalam waktu dekat akan segera mendapat bantuan tersebut. Setiap usaha mikro bakal mendapatkan 2,4 juta rupiah. Anas pun mendorong agar para penerima bisa memanfaatkan bantuan tersebut untuk penguatan modal usaha. Bapak Ibu, biasanya per kabupaten kurang lebih rata-rata dapatnya 30.000 penerima. Alhamdulillah Banyuwangi tahap pertama ini verifikasinya kita dapat 70.177 orang. Program ini pun disambut baik para penerima, salah satunya Farida, pembuat rempeyek yang tinggal di Kelurahan Singotrunan. Dia sangat bersyukur bisa mendapatkan bantuan Presiden 2,4 juta rupiah dari pemerintah. Farida mengaku saat pandemi pesanan rempeyeknya memang mengalami penurunan. Jika biasanya omsetnya bisa mencapai 600.000 per minggu, selama pandemi hanya sekitar 400.000 rupiah per minggu. Dilanjutkan, ada Mega Kristi dari RGR FM Tulungagung. Penghargaan Koptan Jasa Tirta Sendang. Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Biro MM mengucapkan selamat kepada Koperasi Tani Jasa Tirta Desa Sendang, Kecamatan Sendang, yang telah berprestasi sebagai juara 1 Koperasi Berprestasi dan UKM Berprestasi tahun 2020 Provinsi Jawa Timur dalam kategori Koperasi Produsen. Penghargaan ini diterima setelah Koptan Jasa Tirta Sendang ini mengikuti Lomba Perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2020 dan memenangkan juara 1 dalam kategori Koperasi Produsen. Penghargaan ini diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa di Gedung Geraha di Surabaya. Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Biro MM menyampaikan dengan diterimanya penghargaan ini oleh Koptan Jasa Tirta tingkat Provinsi Jawa Timur, maka selanjutnya untuk mengikuti Lomba Perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah tingkat nasional. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Berikutnya kita menuju ke Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoi. Targetkan percepatan zona kuning, Pilkades serentak Kabupaten Sidoarjo akan digelar 20 September mendatang. Pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sidoarjo resmi digelar pada 20 September mendatang. Pelaksanaan akan tetap menerapkan protokol kesehatan meskipun Kabupaten Sidoarjo saat ini sudah berstatus zona non-merah. Menyikapi hal ini, jajaran Forkompimda Kabupaten Sidoarjo bersama dengan OPD terkait menggelar koordinasi dengan akademisi 2 perguruan tinggi negeri di Jawa Timur. Dalam hal ini, Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Erlangga Surabaya. Dilaksanakan di Pendopo Delta Wibawa pada Kamis 6 Agustus. Ini seperti dikatakan Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo. Sebelumnya, akademisi Universitas Erlangga memberikan rekomendasi Pilkades lebih baik dilaksanakan saat Sidoarjo sudah masuk zona kuning untuk penyebaran COVID-19. Memang harapannya dari Dr. Windu tadi lebih baik pelaksanaan Pilkades itu pada saat nanti kita bisa sampai ke zona kuning. Ya. Hari ini kan kita sudah minggu ini zona oranye ya. Sementara itu, untuk menerapkan protokol kesehatan, calon pemilih yang masih berstatus orang tanpa gejala atau OTG akan mendapatkan perlakuan khusus. Di antaranya, tidak boleh memasuki TPS umum. Selain itu, bisa juga didatangi petugas pemilihan dengan menggunakan baju hazmat. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Berikutnya, Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk.
Pemkab Nganjuk raih penghargaan LPPD 2018. Pemerintah Kabupaten Nganjuk meraih penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa atau LPPD 2018. Dalam penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Nganjuk meraih predikat kinerja sangat tinggi atau penghargaan tertinggi. Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawangsa di Gedung Negara Gerahadi pada hari Jumat 16 Oktober 2020. Dan Kabupaten Nganjuk mendapat penghargaan kategori kinerja sangat tinggi. Bupati Novi Rahmani Dayat mengatakan, penilaian LPPD terdiri dari beberapa kategori, mulai rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kabupaten Nganjuk bersama beberapa daerah lain di Jawa Timur mendapat penghargaan dengan menempati kategori teratas. Bupati menjelaskan, untuk meraih predikat kinerja sangat tinggi bukanlah hal yang mudah. Sebelumnya, Kemendagri telah melakukan penilaian lewat 176 indikator. Dari ratusan indikator tersebut, keselarasan visi misi Kabupaten Nganjuk dengan pemerintah pusat menjadi salah satu poin. Dengan prestasi yang sudah diraih, Mas Novi meminta harus bisa mempertahankan prestasi tersebut. Dari Agustin Mardikawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Ada Ninda Alivia dari Persada FM bawa kabar, DPT Pilbub ditetapkan 961.971, 3.000 diantaranya pemilih pemula. Rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP tingkat Kabupaten Blitar untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap atau DPT sudah dilakukan kemarin. Hasilnya, rapat pleno yang dihadiri PPK, Bawaslu, tim pasangan calon, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil itu menetapkan DPT sebanyak 961.971. Komisioner KPU Kabupaten Blitar Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ruli Kustati mengatakan, DPS yang ditetapkan pada 12 September 2020 sejumlah 962.179. Artinya jumlah DPT yang ditetapkan berkurang. Hal itu disebabkan banyak pemilih yang sudah masuk DPS meninggal dunia. Di samping itu KPU mencatat ada sekitar 3.000 pemilih baru. Mereka harus memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan agar bisa ikut memilih di Pilkada Kabupaten Blitar, yaitu memiliki KTP elektronik. Dari DPS yang sudah ditetapkan tanggal 12 September sejumlah 962.179, hari ini ditetapkan DPT sebanyak 961.971 pemilih. Ruli menambahkan pemilih yang belum terdata di DPT masih bisa menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember nanti dengan menggunakan EKTP. Pihaknya mendorong kepada warga Kabupaten Blitar yang belum memiliki EKTP untuk segera melakukan perekaman, sehingga warga memiliki dokumen kependudukan yang resmi agar bisa menyalurkan hak pilihnya. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Beralih ke Anjani dari Suara Ngawi, tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Ngawi sampaikan sikap menolak tindakan yang berujung anarkis. Sejumlah tokoh lintas agama Kabupaten Ngawi menggelar pertemuan di Pendopo Widya Graha menyampaikan pernyataan sikap menolak segala bentuk tindakan yang berujung anarkis. Selain tokoh lintas agama, pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas dan Kepala Sekolah di wilayah Kabupaten Ngawi, Ketua Perguruan Silat Ngawi dan pejabat dari Polres Ngawi. Dan penanggung jawab kegiatan yang dihadiri kurang lebih 20 peserta tersebut adalah Kiai Haji Samsudin Mustaqim, Ketua Takmir Masjid Agung Baitur Rahman Ngawi dengan mediator Kepala Satuan Intelkam Polres Ngawi AKP Marwanto. Juga para peserta meminta adanya dukungan dari pihak kepolisian dan menolak tindakan anarkis dalam penyampaian aspirasi. Selain itu, kegiatan yang berujung anarkis disebabkan adanya penyusup dari pihak luar selain kelompok yang menyampaikan aspirasinya. Juga selama kurang lebih 1 jam kegiatan penyampaian pernyataan sikap dari tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat tersebut berlangsung aman dan lancar. Anjani, LPPL, Suara Ngawi. Radio Suara Lumajang, ada Bobi Wijayanto. Bupati harapkan Sidoarjo jadi pionir P2L di Lumajang. Bertepatan peringatan Hari Pangan Sedunia ke-40 yang diselenggarakan di Dusun PP, Desa Sidoarjo, Kecamatan Rowo Kangkung, Thoriqul Haq, Bupati Lumajang berharap Desa Sidoarjo menjadi pionir pekarangan pangan lestari atau P2L. Di kesempatan itu, Bupati mengapresiasi program Cekatan Tandur Ning Latar yang merupakan inovasi Dinas Ketahanan Pangan Lumajang. Diharapkan melalui program itu dapat memunculkan P2L di lingkungan masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat didorong memiliki tanaman pangan di sekitar rumahnya sehingga tidak saja dapat menghemat pengeluaran keluarga untuk sayur dan lauk, namun juga menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat.
Sementara itu, Hertuti Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang menjelaskan bahwa Dusun PP dipilih sebagai tempat peringatan Hari Pangan Sedunia karena kelompok PP Berseri Desa Sidorejo telah tumbuh dan aktif mulai tahun 2019 melalui program yang kita kenal kawasan Rumah Pangan Lestari. Di tahun ini dikemas dengan istilah P2L. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Sofia Latif dari Suara Pasuruan. Nama Bupati dicatut dalam aksi penipuan permohonan dana pilkada. Nama Bupati Pasuruan HM Irsad Yusuf kembali masuk dalam aksi penipuan oknum yang tidak bertanggung jawab. Kali ini, model penipuan yang dipakai permohonan dana untuk pengamanan pelaksanaan pilkada yang ditujukan kepada seluruh pimpinan direksi perusahaan baik BUMN, BUMD, pelayaran, perindustrian, perhotelan, dan jenis usaha lainnya se-Pasuruan. Permohonan sejumlah uang ini tidak main-main. Itu terlihat dari kop surat Bupati Pasuruan dengan nomor, lampiran, sifat permohonan yang penting dan segera, tanda tangan, serta stempel atas nama Bupati Irsad Yusuf tertanggal 17 Oktober 2020. Bupati mengaku geram dan menyayangkan aksi penipuan yang kembali mencantumkan namanya. Irsyad menegaskan surat permohonan itu hoax dan tidak perlu ditindaklanjuti oleh pihak manapun. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Anang Saiful Wijaya kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan, menegaskan pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah melaporkan aksi penipuan ini ke Polres Pasuruan dan berharap segera menemukan pelakunya. Untuk mengantisipasi itu kita sudah lapor kepada kepolisian dan kita juga sudah koordinasi dengan BRI agar nomor rekening yang tertuang dalam surat tersebut itu bisa diblokir karena ini suatu bentuk penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum. Oleh karena itu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap melalui Radio Suara Pasuruan itu bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat juga harus hati-hati, perusahaan-perusahaan harus jeli, pimpinan-pimpinan BUMN, BUMD dan lain-lain juga harus jeli terkait dengan kebenaran daripada surat. Jadi surat itu adalah kami tegaskan sekali lagi yang surat ini tidak benar, surat itu hoax dan tidak perlu ditindaklanjuti oleh semua pihak. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Berikutnya kita beralih ke Mahardika FM Blitar, ada Kirana Nisa. Bawaslu Kota Blitar sebut terdapat 571 pemilih baru belum masuk dalam DPT Pilwali 2020. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Blitar memberikan catatan untuk KPU Kota Blitar usai merilis daftar pemilih tetap DPT Pilwali Jumat 16 Oktober 2020. Bawaslu menyebut terdapat 571 pemilih baru yang terindikasi belum masuk dalam DPT Pilwali 2020. Abdul Aziz Al-Kaharudin, Komisioner Bawaslu Kota Blitar, Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, saat dikonfirmasi Sabtu 17 Oktober 2020 mengatakan, ratusan pemilih itu hasil dari analisa Bawaslu terhadap DPT Pemilu 2019 dengan daftar pemilih sementara DPS Pilwali 2020, lalu menyandingkan data pemilih yang tidak memenuhi syarat TMS tahun 2019 dengan tahun 2020. Tidak hanya itu, Bawaslu juga melakukan analisa data pemilih dari Dispenduk Capil terkait adanya pemilih yang alih status, meninggal dunia, pindah domisili, dan lainnya. Terkait apakah sudah masuk dalam DPS atau belum, terus apakah masih aktif secara administrasi di Kota Blitar, ataukah sudah pindah alih status jadi sipil ke Polri dan sebagainya. Menanggapi hal tersebut, Nini Solihah, Komisioner KPU Kota Blitar, Divisi Data dan Informasi mengatakan akan menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu Kota Blitar. Menurutnya, data dari Bawaslu Kota Blitar ini sifatnya masih indikasi karena yang diserahkan ke KPU hanya by name by address. Data itu harus di-cross-check lagi untuk memastikan apakah elemen datanya sudah sesuai dengan yang disyaratkan KPU. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ada Pradia Suara Tuban. Huswatun Anisah mengabarkan, jumlah kasus pidana yang masuk selama pandemi di Pengadilan Negeri Tuban menurun. Selama masa pandemi COVID-19, Pengadilan Negeri PN Tuban mencatat jika jumlah kasus pidana umum yang masuk mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Humas PN Tuban Donovan Akbar mengatakan, jumlah kasus pidana umum yang masuk terhitung mulai per 1 Januari hingga 11 Oktober 2020 adalah sebanyak 242 kasus. Jumlah tersebut menurun jauh jika dibandingkan dengan kasus pidana umum yang masuk pada tahun 2019 lalu sebanyak 354 kasus. Kalau untuk perkara pidana sampai dengan hari ini ya sudah masuk 242 terhitung dari Januari sampai dengan bulan Oktober 2020.
dominannya masih tetap narkoba dan pencurian. Disampaikan Donovan, variasi kasus pidana umum yang masuk di PN Tuban saat pandemi juga lebih sedikit. Hanya ada 2 kasus yang mendominasi, yakni pencurian dan narkoba. Berbeda tahun lalu yang banyak didominasi kasus perjudian. Kuswatuna Nisa, Pradiosara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Berikutnya Kiki Desilia dari Suara Madiun. Pemkot Madiun beberkan strategi pemulihan ekonomi di masa pandemi. Pemerintah Kota Madiun tak hanya fokus menangani dampak pandemi COVID-19 dari sisi kesehatannya saja, tapi juga terus berupaya menguatkan kembali perekonomian masyarakat. Salah satunya dengan pemberdayaan UMKM. Untuk itu, Bank Indonesia Kediri memfasilitasi Pemkot Madiun dengan menggelar UMKM Virtual Expo 2020 di Lawu Plaza 16 hingga 18 Oktober 2020. Wali Kota Madiun Maidi berkesempatan menghadiri paparan strategi Pemkot Madiun dalam pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 di Hotel Aston, Jumat 16 Oktober. Pada kegiatan tersebut, Wali Kota memaparkan berbagai upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemkot Madiun untuk memperkuat UMKM. Mulai dari kebijakan kelonggaran jam buka, menyusun tata cara yang harus dipatuhi pelaku usaha, hingga mempercantik wajah kota. Namun seluruh upaya tersebut tak lepas dari penerapan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, Pemkot juga rutin membagikan bahan makanan bergizi seperti sayur, telur, dan susu kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Harapannya, daya tahan tubuh masyarakat Kota Madiun tetap kuat dan tidak mudah terpapar virus penyakit. Sedangkan bagi masyarakat dari luar daerah yang masuk ke Kota Madiun juga wajib mematuhi protokol kesehatan, serta terbebas dari virus corona, sehingga ketika masuk ke wilayah Kota Madiun tidak akan membawa penyakit yang membahayakan masyarakat. Kiki Desilia, Suara Madiun. Pamungkas ada Suara Kota Probolinggo, Devi Aprilia bawa kabar, sisihkan gaji Wali Kota Habib Hadi ikhtiar bantu lansia sebatang kara. Setelah sepekan lalu, Wali Kota Habib Hadi memberikan bantuan kursi roda kepada warga Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, ada lagi masyarakat yang menyampaikan informasi melalui medsos FB pemerintah Kota Probolinggo bahwa ada lansia sebatang kara yang tinggal di Jalan Amir Hamzah, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoase, bernama Nenek Surya berusia 80 tahun juga meminta bantuan kursi roda. Panjangnya proses bantuan melalui jalur pemerintah membuat Wali Kota Habib Hadi berpikir cepat. Ia berkomitmen untuk menyisihkan gajinya untuk warga yang sangat membutuhkan bantuan yang mendesak sesuai dengan kebutuhan khususnya lansia sebatang kara. Neka bada dari gula neka kursi roda, malempian bisa keluar ketanian, malah bisa jalan, malah bisa nyengok luar, neka manfaat kursi roda bulan bari oneng media sosial badanya maling oneng badai ibu tak bisa jalan OTV-TV-en tadi kursi roda neka maling kursi roda ibu lagi mau nanti dari pemerintah habis prosesnya harus diusulkan namanya masuk anggaran baru bisa. Habib Hadi menegaskan pemerintah harus tahu dan hadir melihat kondisi masyarakat untuk mengetahui apakah sudah mendapatkan bantuan ataukah belum. Ia bersyukur bahwa Nenek Surya sudah mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini Selasa 20 Oktober 2020. Saya Yuli Anissa, terima kasih dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.